lagi di Talk Show with BHS. Aku tuh tertarik loh kalau ngomongin soal bisnis, Pak. Tapi sebelumnya gini, aku mau tanya, apa semua orang itu sebenarnya bisa bisnis? Enggak. Kenapa? Ya memang Allah nyiptain kita ya enggak di semua punya karakter yang sama. Kita juga bisa lihat apakah di darah kita, di kultur kita itu memang kita bisa jadi entrepreneur atau profesional. Karena ciri-cirinya juga berbeda. Kalau profesional pasti orang yang memang ya istilahnya sangat bekerja lebih hati-hati. Kalau entrepreneur itu kan pasti lebih mengambil resiko. Nah itu kelihatan dari karakter itu. Gitu. Tapi ya kita sepakat, kita harus memperbanyak entrepreneur. Oke. Karena kenapa? Ya Indonesia perlu pembukaan lapangan kerja. Nah salah satunya ya kalau banyak pengusaha menciptakan lapangan kerja itu menjadi keseimbangan. Tidak hanya itu hanya peran pemerintah. Kesempatan usaha ini bisa bebas, bisa misalnya usaha biji karet juga bisa. Karena memang Kenapa usaha biji karet? karena ada seseorang yang sekarang sudah jadi menteri, dulunya ternyata suka jualan biji karet. Coba mana biji karetnya? Ini Masih dapat aja. Ini biji Masih karet. dapat, Pak. Ini biji karet. Nah, yang paling aneh itu orang Indonesia katanya ngaku orang Indonesia tapi nggak ngerti cara bikin cara memainkan mainan Biji karet. Nah, saya juga nggak ngerti, Pak. Minta diajarin di gimana sih? jadi ada cerita apa sih, Tapi Pak? sebentar, Pak. Ini beneran nih, Pak. Beneran nih, Bapak jualan. Beneran. Serius, Pak. Bukan hoax, bukan. Bukan hoax. Coba, Pak, ini coba, Pak. Ini beneran. mainnya gimana, Pak? Ya kan dulu mainnya cuma ditaruh gini. Iya. Terus diadu gitu. Diadu. Gitu. Terus nanti kalau yang pecah yang mana itu yang kalah. Kita pilih, ini pilih yang mana, Di? Pak Erik pilih satu, coba kita pilih yang bagus yang mana. Satu. Tapi aku harus tanya sama ibuku dulu mana yang bagus. Emang ibu tahu biji? Wah tahu Karet. lah, ibu aku berpengalaman. Ayam, ayam. Ya bapak. Oh menang. Tuh yang ini kalah gitu. Henry pilih sih. Coba kamu yang ini. Aku yang ini. Kamu mau di atas mau di bawah? Enakan di atas apa di bawah? Biasanya enakan di atas apa di bawah, Pak? Kalau yang menangan yang di atas. Atas aja. Aku di atas. Terus Ya, terus dituk gitu. pukul gini, Pak ya? Nah, Pokoknya yang kencang jangan. Kan Begini pakai mana ini, bisa. Pak ya? ini. Pakai ini bener. Tuh. Pak, bener kan yang di atas menang? Oke, mulai sekarang aku akan di atas. Main ini, main biji karet. Pak, jadi ini ada cerita apa, Pak? Dulu bisnis ini atau gimana sih, Pak? Iya. Enggak, waktu kecil-kecil belum ada yang namanya mainan game online. Kita dulu kan main bulu tangkis, main benteng, Iya. main takadal, ya kan? Yang kayak kasti. Kasti, iya. Salah satunya ini juga mainan ya cuman truk-truk gitu aja. Ya kebetulan waktu itu kita lagi main-main di belakang di rumah tetangga. Kalau dulu kan antara kita dan tetangga akrab. Kalau Betul, sekarang kan nggak sekarang kenal. mah- Kebetulan kita lagi main-main, ada bapak-bapak jualan biji karet. Udah sore, kasihan. Saya sama teman-teman bilang, Pak, biji karetnya dijual. Jual. Berapa kalau sekarung? Langsung mau belinya sekarang lagi. Sekarung. Iya. Terus dikasih harganya. Ya udah kita mecahin celengan. Oh. Nah, terus abis beli sekarung karena pikiran anak-anak kecil kan. Oh, kita main biji karet nih, sepuasnya seminggu. Gitu. Ya kan? Nah, udah main lama-lama bosen kan? Udah seminggu, masih sisa biji karetnya. Ya udah, kita jual aja. Kebetulan di dekat rumah tuh ada lapangan PSPT, lapangan Tebet dulu. Oh iya betul. Ada lapangan sepak bola, di belakangnya ada SD. Ya kita jualan di situ, jualan biji karet. Untung nggak, Pak? Ya kan udah dimainin. Kalau misalnya grosir, Pak, yang grosir ada cerita grosir. Iya, oh iya jualan baju pasar juga, Tebet. Pak. Oh kalau itu kan ibu. Oh ibu. Kan bapak saya di tahun 60-an itu kan belum pengusaha. Masih kerja sama orang. Kan bapak saya memang orang nggak punya. Memang orang miskin. Dia merantau dari Gunung Sugih, dari Lampung ke Tanjung Karang itu umur 11 tahun.
Dia bilang wah kalau dia di kampung terus dia nggak bisa sekolah SMP. Oh. Sedangkan dia mau SMP, SMA. Jadi dia merantau ke Tanjung Karang. Ya ceritanya bisa jam-jaman. Pokoknya dia akhirnya sampai dia bisa sekolah terus merantau ke Jawa. Pada perjalanan hidupnya ya ibu saya bantu bapak saya jualan baju di pasar Tebet Barat. Kalau pulang sekolah ya suka nemenin ibu lah. Kan Jualan ibunya biji- jualan. Jualan biji karet Pak di tempat grosir. Enggak lain Wah, lagi, lain beda lagi. cerita itu. Kirain masih. Enggak. Tapi bicara soal ayah kita punya foto ini nih. Nah, Iya. ini Bapak Pak. Iya. Almarhum bapak saya Muhammad Thohir. Bapak sama ibu beda lah. Kalau ibu itu lebih disiplin. Jadi Malah ibu yang lebih disiplin Pak. ibu sangat disiplin. Jadi jamnya mandi, jamnya buat PR gitu. Nah, kalau bapak itu memang karena dia banting tulang dari kecil, cita-citanya itu salah satunya ngebahagiain keluarga gitu. Jadi dia selalu tuh pulang kantor pasti teriak-teriak. Mana anak saya? Erik gitu. Oh gitu ya. Rika, Boy gitu. Kangen gitu ya. Jadi banyak lah dia ngajarin kita bagaimana kita itu harus kalau mau dipercaya sama orang ya namanya kita harus baik. Terus kita harus punya juga expertise artinya keahlian. Karena kalau kita punya keahlian orang akan apresiasi. Nah yang nggak kalah pentingnya ini ada hubungan dengan meja tadi. Bapak saya selalu ngajarin kalau kita mau dihargain orang kita harus menghargai orang lebih dahulu. Nah, meja tadi sebenarnya filosofi dari situ. Kenapa? Ya kalau kita duduk sama rata, berbicara sama kan beda. Betul. Dibandingkan seseorang musuh menghadap. Ini terinspirasi saya Pak. Tolong kru nanti besok meja buang aja nih. Atau Biar nggak- ganti yang lebih besar. Atau kalau mau yang gitu ya Pak, yang buat meeting ya Pak, panjang banget. Kalau bapak saya tuh banyak memberikan inspirasi. Setiap ada uang gitu dari kecil ya pas-pasan, tapi dia ajak ke luar negeri. Terus kita tanya, loh kenapa? Ya ngelihat bangsa lain. Loh lihat nih, bersih. Masa di Indonesia nggak bisa bersih? Jadi dia mengajarkan kita itu dengan sesuatu yang nyata. Dan nggak sadar kita ngobrol sebetulnya biasanya kita bercanda-canda aja tapi ini banyak sekali hal yang membuat kita menjadi inspirasi. Ya sama-sama. Oke jangan kemana-mana ya pemirsa, kita balik lagi setelah satu ini tetap di E-Talk Show with BHL.